Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, tengah dihadapkan tuntutan pidana di Italia setelah diduga melakukan laporan keuangan palsu terkait proses transfer Victor Osimhen senilai 74 juta pound sterling dari klub Prancis, Lille, pada Juli tahun 2020. Napoli melepas 4 pemain dengan harga lebih dari 17 juta pounds, yakni sekitar seperempat dari total biaya transfer Osimhen. Dicurigai bahwa gaji mereka dinilai terlalu tinggi untuk menggelembungkan keuntungan modal, seperti yang dilaporkan oleh beberapa media Italia. Jaksa penuntut Roma kini telah menempatkan De Laurentiis dalam penyelidikan atas dugaan penghitungan yang dipalsukan. Polisi Keuangan Italia pertama kali mengumpulkan dokumen yang menunjukkan bahwa potensi penipuan neraca keuangan telah terjadi dan kemudian menginformasikannya kepada kantor Kejaksaan Umum Napoli. Penampilan luar biasa Osimhen pada tahun 2022-23 berhasil membawa Napoli meraih Scudetto pertama mereka dalam 33 tahun terakhir. Osimhen juga meraih penghargaan Capocannoniere atau pencetak gol terbanyak selama semusim dengan 26 gol. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan telah membahas potensi perekrutan kembali Zlatan Ibrahimovic ke San Siro. Ibrahimovic merupakan seorang petualang. Ia pernah membela sejumlah klub top di Eropa dan Amerika Serikat. Namun ia tampaknya merasa paling nyaman bermain di AC Milan. Ia memperkuat Rossoneri dalam 2 periode berbeda. Periode pertama pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Periode kedua pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Ibrahimovic memutuskan pensiun akhir musim tahun 2022-23 kemarin. Ia gantung sepatu setelah kontraknya di Milan berakhir. Ibrahimovic saat ini usianya sudah 41 tahun. Dalam 2 musim terakhir bersama Milan, Ibrahimovic kerap dibekap cedera. Zlatan Ibrahimovic sebelumnya terlihat kembali ke markas AC Milan, tepatnya setelah Rossoneri dipermak Inter Milan dan sebelum melawan Newcastle. Ia sempat berbincang dengan Stefano Pioli dan asistennya. Kini tersiar kabar bahwa Ibrahimovic akan melakukan comeback di Milan. Kabar itu dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebut bahwa pemilik Milan yakni Geri Cardinali sudah menggelar pembicaraan dengan agen pemain Swedia itu terkait potensi kembalinya klinnya ke San Siro. Namun tentunya bukan sebagai pemain. Ia akan kembali ke San Siro dengan kapasitas berbeda, yakni di level manajemen. Sayangnya sampai saat ini masih belum jelas posisi apa yang akan ditempati oleh Ibrahimovic nantinya. Sofyan Amrabat menjalani laga keduanya bersama Manchester United, sekaligus debut sebagai starter. Lewat pertandingan keduanya, ia sanggup memikat para penggemar. Amrabat diturunkan sejak menit awal saat MU menghadapi Crystal Palace pada putaran ketiga Carabao Cup tahun 2023 di Old Trafford. Bukannya bermain sebagai gelandang, Ten Hag justru memasang Amrabat di posisi bek kiri. Gelandang pinjaman dari Fiorentina ini tampil sangat tenang, seperti bermain di posisi aslinya. Berkat performa mengesankannya, MU menang 3-0 atas tim tamu, walaupun Amrabat tidak bermain penuh dan ditarik keluar di menit ke-61 digantikan oleh Dan Gore. Namun, statistiknya begitu mengesankan. Amrabat mencatatkan 96% umpan akurat. Saat ia ditarik keluar, Amrabat jadi pemain dengan jumlah operan sukses terbanyak sepanjang pertandingan. Akurasi umpan jauhnya pun mengagumkan. Hanya 1 yang gagal mencapai target. Penampilan memikat Amrabat setidaknya bisa bikin Erik ten Hag tenang. Dirinya tidak perlu lagi khawatir soal siapa yang akan mengisi pos bek kiri ataupun gelandang. Ten Hag hanya perlu menunggu skuadnya pulih semua untuk bisa memaksimalkan potensi Amrabat lebih baik. Napoli gagal mencuri poin dari tuan rumah Bologna dalam lanjutan Liga Italia pada Minggu 24 September 2023 malam WEB. Dalam laga itu,
Victor Osimhen gagal memanfaatkan peluang emas melalui titik putih, sehingga ia mendapatkan perlakuan buruk dari penggemar Napoli. Suasana semakin buruk ketika pelatih Napoli, Rudi Garcia, mengeluarkan Osimhen dan digantikan oleh Giovanni Simeone pada menit ke-72. Pemain asal Nigeria itu tertangkap kamera berjalan keluar lapangan dengan perasaan tidak senang dan sempat adu mulut dengan Garcia. Kedua pihak sempat berdamai setelah sang pemain beriktikat baik untuk meminta maaf atas tindakannya kepada sang pelatih. Namun, akun TikTok resmi Napoli malah memancing keributan kembali. Mereka mengunggah video yang dianggap melecehkan Osimhen sehingga menyulut ketegangan antara bomber Nigeria itu dengan klub. Roberto Calenda sebagai agen sang pemain mengatakan bahwa klubnya akan mengambil tindakan hukum atas perilaku buruk yang terjadi. Tindakan admin TK Tooka Napoli memicu kritik deras karena dianggap melecehkan sosok yang berjasa besar mengantar klub menjuarai Liga Italia musim lalu. Apalagi, Osimhen merupakan aset terbesar satu Pardope dengan statusnya sebagai Raja Gol Liga Italia tahun 2022-23. Hal ini tentu menjadi catatan merah bagi Napoli, karena sampai saat ini Osimhen belum menandatangani kontrak baru. Penyerang berusia 24 tahun itu terikat kontrak dengan satu Partenope sampai Juni tahun 2025.